Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Melisa dari kelas akuntansi 3C dengan NPM C1 C02016. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mengenai akuntansi keuangan 2 yang berjudul Current Liabilities, Provisions, and Contingencies. Baik, langsung saja masuk untuk lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai contingencies liabilities atau biasa disebut sebagai kewajiban bersyarat. Nah, jika kewajiban atau kewajiban pasti, maka untuk kapan dan berapa jumlah yang akan dibayarkan di masa yang akan datang, itu sudah bisa kita tentukan berapa jumlahnya. Saya berikan contohnya seperti Akbar itu berhutang kepada saya 5 juta dan itu kami sepakati berdua. Jadi untuk bulan depan akan dibayar, maka sudah pasti jumlahnya 5 juta dan dibayar bulan depan. Itu namanya kewajiban, atau kita menyebutnya hutang pasti. Nah, jadi kita menyebutnya hutang pasti itu karena padanannya adalah kewajiban. Padanannya adalah kewajiban bersyarat. Nah, lalu kalau kewajiban bersyarat itu jumlah dan kapan terjadinya kewajiban tersebut yang mengharuskan kita melakukan pembayaran itu belum bisa dipastikan karena tergantung peristiwa di kemudian hari. Nah, jadi maka itu dikatakan sebagai kewajiban bersyarat. Nah, kemudian dalam akuntansi untuk kewajiban bersyarat ini bergantung pada tingkat keterjadiannya. Ada 4 tingkatan sehingga bisa menimbulkan adanya contingencies liabilities. Yang pertama ada remote atau tingkat keterjadiannya yaitu sangat rendah. Seperti yang dijelaskan pada PowerPoint ini, yaitu tingkat keterjadian remote adalah kurang dari 50%. Yang berarti jika kurang dari 50% itu adalah maka tidak perlu ada perlakuan akuntansinya. Yang kedua itu ada possible. Di sini saya menuliskan bahwa di possible adalah mungkin terjadi lebih dari 5% dan kurang dari 50% atau sampai dengan 50%. Nah, jika possible itu maka secara akuntansi perlakuannya di close atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu ada probable. Saya menjelaskannya di sini yaitu lebih dari 50% sampai dengan 90%. Inilah yang disebut sebagai provision. Yang mana artinya yaitu kewajiban bersyarat yang tingkat keterjadiannya itu lebih besar dari 50%. Dan perlakuan akuntansi dari probable ini harus diakui. Kalau ada pengakuan itu pasti ada pengukuran. Nah, jika ada pengukuran itu pasti juga ada pencatatan, dan jika ada pencatatan pasti juga akan ada pelaporan atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang keempat adalah virtual e-service. Nah, dari virtual e-service ini seperti saya jelaskan pada PowerPoint, yaitu ada lebih dari 90% dan tidak sampai 100%. Maksudnya di sini adalah tidak sampai 100%. Nah, jadi namanya virtual e-service ini yaitu berarti hampir pasti perlakuannya sama dengan provision yang ada di probable ya.
Nah, lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu apa yang menjadi penyebab sehingga munculnya kewajiban bersyarat. Ini ada dua. Yang pertama adalah muncul secara legal. Maaf, ada yang kurang. Muncul secara legal, litigasi, muncul secara legal, litigasi hukum. Nah, yang kedua adalah muncul karena konstruktif, berdasarkan kebijakan perusahaan. Maksudnya yaitu muncul karena konstruktif. Saya berikan contoh sebagai Christian Dior itu membuat kebijakan kalau seandainya produk fashion yang dijual Christian Dior ternyata tidak memenuhi standar kualitas sesuai apa yang diharapkan oleh pelanggan, maka pelanggan berhak mengembalikan barang dan Christian Dior juga berhak untuk mengembalikan dana kepada pelanggan. Demikianlah penjelasan mengenai materi contingency liabilities yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.